Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sangat baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore hingga malam ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan dan segala berkat-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat mengenal-Mu lebih lagi dan mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius 10 ayat 25. Tertulis demikian. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, perkataan ini diucapkan Tuhan Yesus sebelum peristiwa di mana orang-orang Farisi menuduhnya mengusir setan dengan kuasa penghulu setan yang bernama Beelzebul. Banyak orang yang tidak senang dan iri hati dengan pelayanan Tuhan Yesus dan menuduhnya macam-macam. Mereka tidak mau mengakui kuasa dan identitasnya sebagai Mesias yang datang dari sorga, meskipun berbagai tanda yang heran dan ajaib sudah nampak di depan mata mereka. Penghinaan dan penolakan sudah biasa dihadapi Tuhan Yesus ketika ia ada di bumi. Dan bahkan lebih daripada itu, ia juga mengalami pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan saja mengalami hinaan, penolakan, dan pengkhianatan, apalagi kita sebagai murid-muridnya. Iblis tidak akan senang dan terus akan mencoba untuk menjatuhkan iman dan keteguhan hati kita melalui berbagai situasi yang mengandung tiga hal ini kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Matius 10 ayat 25, Tuhan Yesus berkata, "Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya." Ayat ini bermakna bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus hendaknya bersiap sedia untuk mengalami hinaan, cercaan, cacian, penolakan, dan bahkan pengkhianatan seperti yang juga dialami oleh Tuhan Yesus. Dalam perjalanan hidup kita ini akan ada saja orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut dalam hidup kita. Ada yang memusuhi dan mengkhianati kita. Namun jangan kita kecewa, saudara. Jangan marah atau putus asa dengan keadaan semacam itu. Ingatlah akan Tuhan Yesus yang sudah menanggung beban berat sedemikian rupa demi untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dalam 1 Petrus 2 ayat 20-21 dikatakan, "Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara sebagai orang yang percaya, hidup dalam kebenaran, mengalami penolakan dan pengkhianatan karena iman saudara kepada Kristus, berbahagialah dan bersyukurlah. Tetaplah sabar dan kuat. Mungkin pasangan hidup saudara mengkhianati saudara. Mungkin teman saudara menghina, mencaci saudara, memfitnah yang bukan-bukan. Tapi ingatlah akan Tuhan Yesus yang dengan tekun memikul salib ganti kita. Dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, "Ia mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib." Marilah saudara kita belajar seperti Tuhan Yesus mengabaikan kehinaan,
maka kita juga, saudara, hendaknya mengabaikan semua penghinaan, penolakan, semua derita yang kita alami. Abaikan itu, saudara. Jangan berfokus kepada masalah yang demikian, tapi pandanglah selalu kepada Tuhan Yesus yang menjadi teladan hidup kita. Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk tetap memiliki sukacita dan damai sejahtera di dalam Dia. Kalau Tuhan saja mengalami penghinaan, jangan kita kaget, saudara, kalau diri kita pun dihina. Tapi bersyukurlah, berbanggalah di dalam Tuhan. Kita dapat mengerti bagaimana isi hati Allah ketika kita mengalami penghinaan. Betapa sabarnya Tuhan kepada manusia. Ia yang Maha Agung mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Marilah kita juga, saudara, merendahkan diri kita. Pandang Tuhan Yesus di sepanjang perjalanan hidup ini. Jangan terganggu dengan berbagai situasi, penghinaan, caci maki, bahkan pengkhianatan yang terjadi. Tuhan beserta dengan kita dan menolong kita dalam setiap keadaan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, mengajar kami untuk kami sabar, tidak kecewa, tidak marah, tidak putus asa ketika kami mengalami hinaan, cacian, cercaan, fitnah, dan bahkan pengkhianatan. Engkau, Tuhan, sudah mengalami semua hal yang demikian. Bahkan penderitaan-Mu lebih berat, ya Tuhan. Penderitaan kami tidaklah seberapa bila dibandingkan dengan apa yang Engkau alami. Engkau mau merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya dan menanggung kehinaan, tekun memikul salib untuk menebus segala dosa kami dan memberikan kami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ajar kami, Tuhan, untuk belajar seperti Engkau, mengabaikan kehinaan. Seringkali kami terlalu terfokus dengan diri kami. Kami menjadi marah, kami begitu egois, sehingga kami membela diri, dan kami lupa bahwa Engkau, Tuhan, telah memberikan teladan yang luar biasa, teladan ketaatan, teladan kerendahan hati, mengabaikan kehinaan. Tolong kami, Roh Kudus, supaya kami pun dapat bersikap demikian, seperti teladan-Mu, Tuhan Yesus. Di sepanjang malam ini kami mohon perlindungan-Mu atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai melayani dan memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk yang sedang sakit, jamah dan sembuhkan, ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi saat ini yang merajalela di bangsa kami Indonesia dan juga di berbagai negara di dunia ini, kami mohon belas kasihan Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat terbelenggu, hiburkanlah yang susah dan berduka, dan nyatakan pertolongan-Mu, ya Tuhan, kepada setiap mereka yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Ajar kami, Tuhan, untuk selalu percaya dan berharap kepada-Mu, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, dan senantiasa berserah kepada-Mu. Tuhan punya rancangan yang baik, rencana-Mu indah, dan penuh dengan harapan bagi kami. Ampuni kami, ya Tuhan, akan segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kuduskan hidup kami dengan kuasa darah-Mu dan dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.